Oke, ini udah di-record. Bu Eli, silahkan ingat-ingat lagi apa yang udah disampaikan tadi di kelas. Jadi, silahkan mengaji 2 sampai 3 ayat, boleh dimanapun. Waktunya nggak lama, jadi dimaksimalkan. Oke? Nah, jadi 2 sampai 3 ayat saja, jangan sampai ini lebih. Jadi jangan nggak usah ditunggu saya berhentikan. Nah, silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Oke, sadaqallahul lazim. Nah, untuk sekarang Sadaqallahul azim. silakan menulis 3 ayat dari surat Ad-Duha. 3 ayat dari surat Ad-Duha ya. Silakan. Bu.
Bu Eli, jangan lama kali. Udah, Bu. Hmm. Kejut saya. Saya juga terkejut, Ibu terkejut. Oke, coba ditunjukkan ke kamera. Nampak, Bu? Dua baris satu. Bu Eli nggak kelihatan, buram. Japri aja saya nanti. Oh ya, Bu. Oke. Udah nelpon ya. Ya, biar aja, Bu. Oh, Pak Pala. silakan share screen untuk P5 dulu. Ya, Bu. Kalau udah PPT-nya satu gabung, langsung jelasin dua-dua. Nanti kita baru lanjut ini tanya jawab. Pisah ya, Bu. Bisa, oke. Berarti P5 dulu. Demokrasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang modul P5, yaitu temanya tentang suara demokrasi, topiknya tentang pemilihan ketua OSIS, dan subjudulnya modul penguatan profil Pancasila. Dengan tujuan pembelajarannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, siswa memahami konsep dasar demokrasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan khusus mengembangkan kesadaran kritis terhadap pentingnya partisipasi dalam demokrasi, melatih kemampuan berpendapat dan berdiskusi secara demokratis. Sekarang tentang pengantar demokrasi. Apa saja yang menjadi pengantarnya? Yang pertama tentang definisi demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, yaitu yang biasa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa yang menjadi ciri-ciri demokrasi? Yang pertama, partisipasi aktif warga negara. Yang kedua, kebebasan berpendapat, prinsip kesetaraan dan keadilan. Pentingnya demokrasi, menjamin hak-hak warga negara, menghindari tirani dan penindasan. Lanjut tentang yang ini aja, prinsip-prinsip yang demokrasi. penting-pentingnya aja. Alur kayak itu, alurnya, alur P5-nya. Aktivitas dari siswa yang pertama, topik diskusi yaitu berkaitan dengan apa arti demokrasi bagi kamu. Pertanyaan pembantunya, jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia, bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal, bagaimana cara untuk berpendapat dengan mematuhi norma sosial dan hukum. Studi kasusnya yaitu tentang pemilihan ketua OSIS. Tugasnya simulasi pemilu yang jujur dan adil. Setiap siswa berperan sebagai kandidat atau pemilih. Prosesnya ada kampanye, debat, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dengan tujuannya memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Refleksi, apa yang telah kamu pelajari tentang demokrasi? Bagaimana kamu akan menerapkan prinsip demokrasi di sekolah atau masyarakat? Penilaiannya, penilaian partisipasi diskusi, penilaian keterlibatan dalam simulasi pemilu. Penutup, demokrasi merupakan sistem yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Penerapan demokrasi yang baik akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pesannya, mari kita jaga demokrasi dengan menjaga warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, Bu Eli, terima kasih udah mempresentasikan P5. Nah, di sekolah udah pernah ada P5 nggak? Udah ada, Bu? Udah pernah? Udah, Oh, udah. tahun Baru lalu apa? setahun kemarin. Oh, baru tahun Ya, kemarin tahun apa lalu. ininya? Temanya. Suara demokrasi sudah pernah. Udah Karena pernah? pemilihan ketua OSIS juga kan tiap tahun. Kayak mana itu? Cuma Masa? modulnya yang enggak. Enggak. Gini. Maksud saya tahun lalu P5-nya apa? Temanya. Suara demokrasi juga. Suara Tahun demokrasi ini juga. belum, Bu. Hah? Mana sih? Iya. Karena kan pemilihan ketua OSIS dia tiap tahun, Bu. Ya, Karena. tidak tahu betul. Maksud saya, Uh-uh. P5 itu kan proyek yang dilakukan 1 tahun ya. Maksudnya ada JP-JP-nya lah per semester. Nah, Iya. pemilihan ketua OSIS itu setiap semester apa setiap tahun? Setiap tahun pelajaran Setiap tahun ajaran. satu kali. Nah, kalau P5 ini Ya, dia diterapinnya 1 semester apa 1 tahun? Hmm? yang P5, yang ini, yang proyek judul ini, P5 yang dia suara dikerjakan 1 semester apa 1 tahun? 1 tahun dengan kalau dengan tiga topik. Semester pertama dia dua buah topik dia bisa, Bu. Semester Hmm, kedua boleh satu. ya, maksud saya satu Berarti tiga dalam proyek. setahun. Nggak maksud saya satu proyek Oh, satu P5, proyek. satu proyek P5 itu dilaksanakan selama 1 semester apa 1 tahun? 1 semester. 1 semester. Kalau tahun lalu, semester berapa Iya. pemilihan ketua OSIS itu? Genap apa ganjil? Semester ganjil juga, Bu. Semester Ganjil. ganjil. Berarti semester ganjil tahun ini, Iya. Ibu juga Juga ini memilih suara demokrasi. proyeknya pemilihan ketua OSIS lagi. Iya. Kalau di semester genap kemarin apa proyek P5-nya? Ke Kan ganjil pemilihan ketua OSIS. apa tuh? Yang genap apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Apa? Buat apa? Ngapain? Oh, aduh lupa. Apa namanya? Pemungutan sampah entah. Lupa saya. Ibu nggak Apa ikut? tuh? Kok entah? Nggak ikut? Enggak, tapi kan ada tim-timnya. Nah, itulah Kalau saya maksud di saya bagian kan. suara demokrasi. eh, Berarti Ibu tim ganjil. Tim P5 ganjil. Tim genap Ibu nggak ikut? Iya, Nggak? enggak. Karena ada tim yang lain. Oh gitu. Nah, di pembelajaran kan ada P5 tuh untuk setiap semester. Nggak pakai berarti. Semester genap berarti nggak buat P5. Iya. Nggak. Semester genap ada. Ada juga. Hmm. Oke, nanti saya nggak tahu aplikasi di sekolah Ibu seperti apa. Tapi Iya. setahu saya. Itu biasa P5 itu dia 1 semester 1 proyek. 1 semester 1 proyek dan proyeknya bisa dikolaborasi dengan guru-guru yang lain. Memang betul ada tim, tapi setiap semester itu ada kegiatannya gitu. Jadi bukan berarti ibu tim A misal hanya melakukan di semester ganjil. Tim B melakukan di semester genap. Sebetulnya sih, menurut saya ya, sepengetahuan saya nggak kayak gitu. Tapi kalau memang di sekolah diaplikasikannya seperti itu, saya kurang tahu. Nanti diiniin lagi saja. Iya. Oke, lanjut PTK Bu. Silakan presentasi PTK.
Baik, Ibu Rambe, silakan direkam. Belum ini ya, belum keluar ya. Oke, silakan. PTK, Bu. Baiklah, saya akan memaparkan PTK saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa melalui aplikasi WordWall pada materi iman kepada Kitab Allah. Dengan latar belakang kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap rukun iman termasuk iman kepada Kitab Allah, materi ini merupakan landasan keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap Muslim dan pemahaman yang benar terhadapnya. Fenomena di atas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang interaktif dan tidak sesuai dengan karakteristik siswa saat ini. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu media pembelajaran digital yang dapat digunakan adalah aplikasi WordWall. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi game WordWall dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi iman kepada Kitab Allah. Manfaat penelitian bagi siswa dengan penerapan aplikasi WordWall, siswa diharapkan dapat lebih termotivasi dan tertarik untuk mempelajari materi iman kepada Kitab Allah sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Bagi guru dapat memberikan panduan praktis dalam menggunakan aplikasi WordWall untuk meningkatkan minat belajar siswa. Metode penelitiannya iaitu jenis penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, populasi dan sampelnya pada kelas 8 SMP Negeri 1 Pandrah, metode analisis data statistik deskriptif. Prosedur penelitian terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus satu pertemuan yang terdiri dari perencanaan iaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan penggunaan WordWall dalam kegiatan belajar, menyiapkan instrumen pengumpulan data seperti lembar observasi, pedoman wawancara dan angket minat belajar sebelum intervensi. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dengan menggunakan video pembelajaran untuk mengajarkan materi iman kepada Kitab Allah, mengevaluasi materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WordWall, mengamati keterlibatan dan minat siswa dalam proses pembelajaran dan respon mereka terhadap penggunaan aplikasi. Pengamatan, melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, mencatat tingkat keterlibatan dan minat yang ditunjukkan, melakukan wawancara singkat dengan beberapa siswa. Refleksi, kemudian tentang siklus 2, perencanaannya menyempurnakan rencana pembelajaran berdasarkan refleksi dari siklus 1. Menyusun strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif menggunakan aplikasi WordWall. Pelaksanaannya melaksanakan pertemuan dengan penekanan bahwa pada evaluasi dan umpan balik yang membangun menggunakan WordWall sebagai alat evaluasi akhir. Mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka selama menggunakan WordWall. Pengamatan, melakukan observasi terakhir untuk melihat dampak keseluruhan dari penggunaan WordWall pada minat belajar siswa. Mengumpulkan data akhir melalui angket dan wawancara untuk menilai perubahan yang terjadi selama 2 siklus. Refleksi mengintegrasi temuan dari seluruh siklus untuk menyimpulkan efektivitas intervensi. Simpulan, integrasi teknologi seperti aplikasi WordWall dalam pembelajaran agama
dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam menarik minat siswa pada materi yang seringkali dianggap abstrak dan kurang menarik. Itu saja pemaparan dari proposal PTK saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Nah, berarti tadi judulnya apa, Bu? Peningkatan minat belajar siswa melalui aplikasi WordWall pada materi iman kepada kitab Allah. Motivasi belajar ya? Meningkatkan minat Ya. belajar siswa. Minat belajar siswa. Ya. Melalui aplikasi. Enggak, saya mau tahu variabelnya. Variabelnya berarti minat belajar. Iya. Ya. Iya. Oke. Tadi saya juga udah lihat beberapa instrumen juga. Nah, PTK itu apa, Bu? PTK? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu apa? Apa beda Ya, dengan penelitian lain? Kira-kira. Kalau penelitian tindakan kelas yang dilakukan di dalam kelas oleh guru apabila ada masalah di dalam kelas untuk menyelesaikannya dengan melakukan penelitian. Kalau penelitian lain? Penelitian lain mungkin bisa saja dengan hal lain, bukan guru bisa bebas. Nah, kelebihan kekurangan dari menggunakan model apa tadi? PBL. Aplikasi WordWall. Kenapa harus pakai aplikasi itu? Apa kelebihannya? Kelebihannya siswa lebih interaktif lebih aktif, lebih senang dia melalui dengan game. Kan aplikasi ini dengan game dia. Rencananya kan saya membuat ini dengan ini seperti layar sentuh begitu, Bu. Papan tulis layar sentuh. Jadi anak disuruh ke depan, nanti saya yang akan aplikasi keyboardnya, seakan-akan dia menyentuh, nanti keluar jawabannya. Yang benar, apa salah begitu. Jadi siswanya lebih senang, lebih suka dengan pelajaran iman kepada kitab Allah. Bentar, berarti kegunaan dari aplikasi ini apa, Bu? Gamenya ini, aplikasi ini, untuk mengevaluasi untuk soal-soal, Bu. Mengevaluasi soal-soal. Nah, apa hubungannya sama minat? Apakah dengan pakai game atau pakai aplikasi itu jadi lebih bersemangat mereka? Iya, kan anak sekarang lebih senang main game, Bu. Senang sih, tapi materi akan jalan nggak ya? Oke. Nah, rencananya ini berapa kali pertemuan penelitiannya? 2 kali, 2 siklus dalam satu kali pertemuan. Karena Satu siklus 1 kali pertemuan. Iya. Berarti ada 2 siklus 2 pertemuan. Iya. Nah, instrumennya nanti pakai apa saja? Wawancara, Apalagi? pengamatan. Wawancara dengan siswa, bagaimana pendapat siswa melalui aplikasi tersebut, senang nggak dia? Pengamatan. Oke. Pengamatan. Nah, untuk minat itu sendiri pakai instrumen apa? Untuk peningkatan minat. Pengamatan. Mana bisa melihat minat? Wawancara. Hah? Berarti instrumennya ada berapa? Instrumennya wawancara sama pengamatan. Wawancara, angket. Nah, angket itu untuk apa? Mau lihat apa di angket? Minatnya, Bu. Itu yang tadi saya tanya. Oke. Langkah-langkah PTK apa saja, Bu? Apa? Langkah-langkah PTK. Langkah-langkah PTK. Tadi apa aja tadi pertama? Ada pendahuluan, latar belakang masalah. Itu langkah-langkah proposalnya. Ini langkah-langkah penelitiannya. Oh, ada perencanaan. Apalagi? Ada
Tindakan. Apa lagi? Waduh. Wah. Perencanaan, observasi, tindakan, refleksi. Betul. Ada perencanaan, Kangarang. perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu kan, mana ada tadi? Apa yang di kanan? Coba ulang, apa aja? Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Coba kita. Di sana di ujung. Baik. Saya pun udah ngeblend gara-gara nih Bu Rahmi ini. Coba ulang tadi apa langkahnya, langkah PTK? Perencanaan, Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke. Nah, dia nanti tolong disiapkan semuanya ya. Disiapkan perangkat segala macamnya. Karena kan kalau sampai loka karya ini kan bab 1 sampai bab 3. Ini nanti baru lanjut ketika PPL, penelitian, jadinya bab 4, bab 5. Oke? Iya, Bu. Oke. Oke, Bu, ini saya stop share